Oke, ya. Jadi bersandarlah kepada wahyu, bukan kepada ra'yu. Wahyu itu adalah kalamullah yang kita kenal dengan Al-Quran. Maka jadikanlah Al-Quran sebagai sandaran dalam mengerjakan setiap kebaikan-kebaikan. Berarti orang yang menjadi pelopor kebaikan, mereka adalah tahu dan mengerti tentang Al-Quran, karena itu adalah sumber kebaikan. Ya. Bagaimana bisa menjadi pelopor kebaikan sedangkan sumbernya kebaikan dari Al-Quran, tapi dia tidak tahu kebaikan yang sumbernya adalah Al-Quran? Satu hal yang mustahil, orang yang ingin menjadi pelopor kebaikan yang sumbernya kebaikan dari Al-Quran, tapi dia tidak tahu Al-Quran. Maka pemuda yang menjadi pelopor kebaikan adalah mereka pemuda yang tahu dan mengerti tentang Al-Quran. Oleh karena itu, pelajari Al-Quran. Ya. Hadis Rasulullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih, katanya. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu, maka sesungguhnya dengan membaca, memahami Al-Quran, ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat syafi'an, menjadi syafaat li ashabih, bagi mereka yang bersahabat dengan Al-Quran. Siapa yang bersahabat? Ya tentunya yang dekat dengan Quran. Jadi bagaimana bisa menjadi pelopor kebaikan kalau tidak dekat dengan Quran? Berarti pemuda pelopor kebaikan, mereka adalah pemuda yang dekat dengan Al-Quran. Hai para pemuda-pemudi, belum disebut pemuda yang gaul kalau tidak paham Quran, tidak bisa baca Quran, tidak mengerti Quran. Berarti pemuda yang gaul adalah mereka yang mengerti Al-Quran. Maka jadilah pemuda-pemuda yang pandai membaca Al-Quran, pandai memahami Al-Quran, pandai menghafal Al-Quran. Nah, itulah pemuda. Ya. Karena masa muda itu, kata Rhoma Irama, adalah masa muda adalah masa yang berapi-api. Ya. Masa yang penuh semangat, masa yang energik, masa yang penuh dengan inspirasi, masa yang banyak perubahan-perubahan yang bisa didapat, karena pemuda adalah mereka yang menjadi harapan bangsa. Subhanul yaum rijalul ghad, katanya. Ya. Anak-anak hari ini adalah pemuda di masa yang akan datang. Ya, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Subhanul yaum rijalul ghad. Bagaimana bisa melanjutkan hal itu? Ya tentu pemuda yang bagaimana yang bisa menjadikan pelopor kebaikan. Yang kebaikan itu sumbernya Al-Quran, berarti pemuda harus dekat dengan Quran. Ya. Siapa pemuda yang hebat? Ya, dikatakan dalam satu pepatah, al-mu'minu qawiyyun khairu minal mu'minina dha'ifa. Ya. Apa itu? Mukmin yang kuat, mukmin yang baik, mukmin yang kuat itu adalah khair, lebih baik daripada mukmin yang lemah. Oleh karena itu jadilah pemuda yang kuat. Dalam Al-Baqarah dikatakan pemuda yang kuat itu adalah bastotan fil ilmi wal jismi. Ya, bastotan fil ilmi, kuat ilmunya, wal jismi, dan juga kuat fisiknya. Nah, itu seorang pemuda. Gitu ya. Berarti menjadi pelopor kebaikan adalah yang dekat dengan Quran. Karena hadis Rasulullah juga mengatakan apa? Man ta'allamal Quran wa 'allamahu khairukum, katanya. Terbaik di antaramu wahai para pemuda-pemudi, man ta'allamal Quran, siapa yang senantiasa mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, dan juga
mengajarkan, mendakwahkan. Nah itu. Jadi bagaimana menjadi pelopor kebaikan, menyuruh kepada yang baik, mencegah kepada yang munkar, kalau tidak dekat dengan sumber dari kebaikan itu. Berarti yang pertama adalah menjadi sahabat Al-Quran. Bagaimana Al-Quran bisa membumi oleh para pemuda, sedangkan para pemudanya jauh dengan Al-Quran. Ya, kejar dari sekarang. Kalau belum bisa, kejar supaya bisa. Belum paham, kejar, cari media, cari majelis taklim. Banyak sekarang buku-buku, majelis taklim, kajian, webinar tentang kajian-kajian Al-Quran. Karena disitulah sumber kebenaran. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Bahwa yang mananya hak, kebenaran itu adalah mir rabbik. Mir itu berarti sumber, sumbernya rabbika dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin. Janganlah sekali-kali engkau menjadi pemuda yang ragu terhadap kebenaran. Nah itu ya. Karena di dalam surat 3 ayat 110 juga dikatakan apa katanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummah katanya. Bahwa kamu itu adalah khairu ummah, adalah umat yang terbaik. Ya, ukhrijat linnas, yang akan dikeluarkan, yang akan dilahirkan ya kepada seluruh manusia. Jadi pemuda-pemudi, wahai ya, engkau adalah umat yang terbaik yang engkau akan diterjunkan kepada seluruh manusia. Ya. Untuk apa katanya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Engkau menyeru kepada kebaikan dan juga mencegah kepada kemungkaran. Kemudian apa? Wa tu'minuna billah, dan engkau beriman kepada Allah. Nah, ini kunci. Kemudian apa? Walau amana ahlul kitab lakana khairul lakum katanya. Dan kalau sekiranya engkau beriman, yaitu ahli kitab menguasai tentang seluruh ilmu-ilmunya, lakana khairul lakum, itu lebih baik katanya. Ya, minhumul mu'minuna wa aksaruhum fasiqun, tapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Orang fasik, tahu fasik? Cek Sudarma pasekon, tahu pasekon? Ayo apa pasekon? Nah, pasekon teh cek tukang baik, tukang bangunan. Jadi lamun keur ngalalempeng ya, ngalalempeng garis, eta teh make pasekon. Jadi anu di garisana lempeng tapi manehna mah bengkok. Nah, itu teh pasekon. Pasik gitu kan. Nuduhkeun ka batur tapi manehna anggar bengkok. Eta pasekon. Taroskeun ka tukang bangunan. No, pasekon. Oke, jadi di sini ada kunci bahwa kuntum khairu umat. Engkau adalah pemuda harapan bangsa. Ya. Engkau adalah tulang punggung suatu bangsa. Engkau adalah harapan orang tua, harapan guru, harapan para pimpinan, harapan bangsa di negeri ini. Siapa? Pemuda. Ya. Jadi pemuda itu adalah masa di mana ekspresinya itu berapi-api. Kalau kita lihat ke belakang, siapa tokoh-tokoh pemuda saat itu pada waktu Sumpah Pemuda? Itu banyak kan. Ki Bagus Hadikusumo, di situ kan ada Muhammad Yamin dan sebagainya. Itu adalah tokoh pemuda Islam yang ingin mengharapkan bangsa dan negeri ini bersatu, ya, satu bahasa, di situ kan ya, satu bangsa, satu tanah air. Itulah seorang pemuda. Apalagi kalau lihat ke belakang. Ali bin Abi Thalib usia 9 tahun dia sudah dibawa oleh Rasul untuk menjadi ikut berperang, ya. Bahkan usia 19 tahun siapa itu? Zaid, ya, Usama bin Zaid, dia menjadi panglima perang pada penaklukan Romawi. Ya, bahkan 3 tahun, 4 tahun berikutnya
apa itu, dia menjadi satu terobosan, yaitu bisa memberikan satu hal yang membanggakan umat Islam, yaitu pada penaklukan Romawi. Termasuk Al-Fatih, usia 22 tahun dia mampu menjadi seorang panglima perang yang saat itu mampu menaklukkan benteng Konstantinopel. Ya. Imam Syafi'i usia 15 tahun itu menjadi seorang mufti, ya, seorang hakim, dan banyak hal lainnya. Nah, ini pemuda. Ya. Berkaca dari situ, kita kembali ke sini, maka untuk bisa menjadi pelopor kebaikan, maka kuncinya adalah dekat dengan Al-Quran. Baca, pelajari, kemudian jalankan, katanya ya. Nah, tapi tentu tidak bisa kita membaca, memahami Al-Quran kalau di dalam dada dan pikiran kita tidak memiliki satu yang namanya tu'minuna billah. Ya, ini bahasanya disebut wa tu'minuna billah. Mereka itu beriman billah. Billah itu kepada Allah yang dimana sababiyah, ma'iyah, wal ghoyyah katanya. Jadi iman senantiasa menyertai ketika menjadi sebab, ketika menyertai dalam prosesnya, ketika menyertai dalam goyah, dalam tujuannya. Ya, jadi iman kepada Allah menjadi mabda, menjadi manhaj, dan juga menjadi goyah. Nah, itulah pemuda. Jadi apalagi dikatakan walau amana ahlal kitab lakana khairul lahum, apabila yang menyeru kebaikan itu adalah ahli kitab. Dalam arti ahli kitab di sini menguasai, wawasannya luas, ya, ilmunya padat, ya, keyakinannya kuat. Khairul lahum, itu lebih baik. Ya. Jadi untuk menjadi pelopor kebaikan itu adalah tanamkan keimanan kepada Allah, jadikan sebagai dasar dalam setiap langkah, sertai setiap langkah yang kita lakukan. Ya, syariat Allah senantiasa menyertai, dan juga jadikan ujung dari pengharapan itu tidak ada yang dicari kecuali adalah mardho billah. Quran mengatakan wa minan nasi may yashri nafsahu batigo amardhatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Al-Baqarah ayat 204 dan 7 mengatakan, dan di antara manusia ada orang yang berjibaku, ya, mengorbankan dirinya bihothet, ya, untuk apa? Ibtigo amardhatillah, adalah untuk menggapai apa yang menjadi keridhaan Allah. Wallahu ra'ufum bil ibad. Allah adalah menghimpun, menyertai, menolong seluruh hamba-hambanya. Nabi Isa juga berkata kepada kaumnya, apa? Qalal hawariyu man ansari ila Allah, siapa yang akan menjadi penolong agama Allah? Qalal hawariyuna nahnu ansaru, kami adalah penolong agama Allah. Sehingga seorang pemuda itu yang menjadi pelopor kebaikan memiliki di samping jiwa iman, jiwa yang iman menyertai setiap langkah, maka yang berikutnya adalah memiliki jiwa taat. Ya. Sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asoyna. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati. Bukan sami'na wa asoyna, kami dengar, kami durhakai. Nah, itulah pemuda yang menjadi pelopor kebaikan. Pemuda harapan bangsa memiliki jiwa iman yang kemudian dibuktikan dengan jiwa taat. Ya. Sederhana, pemuda Islam itu adalah pemuda yang beriman yang juga taat. Itulah pelopor kebaikan. Ya. Di samping itu juga bahwa pemuda Islam itu memiliki satu komitmen, ya, terhadap apa yang menjadi janjinya. Kan sumpah pemuda itu janji seorang pemuda. Intinya memiliki komitmen. Ya. Komitmen untuk mewujudkan imannya dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Karena seorang pemuda memiliki keyakinan bahwa pemuda
yang akan menjadi penyelamat bangsa ini, mereka punya komitmen terhadap Al-Quran dan juga komitmen terhadap sunnah Rasul. Hadis Rasulullah mengatakan, taraktu fikum amroini lan tadillu in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnatur Rasul. Bahwa telah ketinggalkan dua perkara yang apabila perkara itu engkau pegang, lan tadillu, tidak akan pernah engkau tersesat. Apa itu? Kitabullah wa sunnatur Rasul, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Nah, artinya bahwa pemudi yang kuat, yang bastotan fil ilmi wal jismi itu, di samping memiliki iman, kemudian memiliki jiwa taat, yang ketiga adalah memiliki komitmen, ya, komitmen terhadap apa yang menjadi janjinya. Ya. Sahabat-sahabat sekalian, dalam kesempatan ini dari dua ayat tadi, ya, dalam surat 3 ayat 104 dan 110 itu menjadi gambaran bahwasanya kalau ayat 104 menggambarkan ulaika humul muflihun, mereka yang akan mendapatkan kemenangan. Ya, kemenangan akan dicapai apabila menjadi pelopor kebaikan. Ya. Jadi seorang pemuda itu apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' bi lisan, fa illam yastati' bi qalbi, fa innahu ad'aful iman. Seorang pemuda itu senantiasa mencegah kemungkaran, yaitu apabila melihat kemungkaran dia akan berubah dengan tangannya. Apabila tidak bisa, berubah dengan lisannya. Apabila tidak berubah dengan hatinya, karena itu adalah selama-lamanya iman. Artinya memiliki, di samping memiliki tadi yang pertama adalah pelopor kebaikan itu adalah iman, kemudian jiwa taat, kemudian punya komitmen. Nah, yang keempat itu memiliki jiwa mental yang kuat. Ya, jangan pernah mencoba untuk menyerah, jangan pernah menyerah untuk mencoba. Itulah pemuda. Ya, jika engkau sudah hijrah ila Allah karena Allah ingin kebaikan-kebaikan dari Allah, terus melangkah, tidak pernah menyerah, apalagi balik arah. Ya, tangguh itu pemuda. Karena nakoda yang handal, nakoda yang hebat itu tidak dihasilkan dari laut yang tenang. Oleh karena itu, seorang pemuda pelopor kebaikan memiliki mental yang kuat. Bastotan fil ilmi wal jismi. Oke, jadi itu gambaran dari surat 3 ayat 110 dan juga 104. Tentunya kalau dipanjangkan-panjang mungkin karena terbatas waktu, silakan kita bisa perdalam, perluas lewat tanya jawab. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Di sini saya juga sambil sama-sama belajar, ya, bukan karena saya ngomong di sini berarti lebih baik, tetapi kita sama-sama untuk mencapai kebaikan. Itu saja yang bisa disampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih kepada moderator yang sudah memperkenalkan saya. Aqulu hada astaghfirullahaladzim wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.